Halo, kembali lagi di channel Jalanan Motovlog. Hari ini kita akan bahas tentang HP Oppo A5s. Ini kendalanya HP-nya mentok logo. Saat kita hidupkan, dia cuma hidup logo seperti ini, tidak mau masuk ke menu, alias tidak mau hidup. Ini kalian bisa lihat penampakan dari Oppo A5s yang saat kita hidupkan cuma mentok di logo. Ini bisa lihat dia kembali lagi ke menu logo. Oke, langsung saja kita akan memperbaiki HP Oppo A5s ini. Oke, langsung saja kita buka case HP-nya. Kita akan memperbaiki HP Oppo A5s ini. Apa kendalanya? Kalian bisa saksikan video sampai selesai proses perbaikan HP Oppo A5s ini. Yang kendalanya itu hidup cuma mentok di logo. Yang pertama kita copot tempat SIM cardnya, lalu kita buka ini, kita panaskan di bagian backdoornya pakai headgun ya. Saya tidak punya headgun, saya pakai api. Saya panaskan pakai api tadi. Lalu kita congkel ini perlahan, jangan sampai patah ya. Kalau patah nanti ini tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa dipakai lagi tutupnya kalau udah patah. Jadi ini kita buka pelan-pelan, lalu kita potong bagian lem dalamnya ini. Ini karena masih lengket kali, belum pernah dibongkar. Untuk bagian belakangnya ini masih dempet kali lemnya. Ini proses pembongkaran atau pelepasan dari tutup backdoor belakang Oppo A5s. Itu untuk proses pergantian atau perbaikan Oppo A5s. Yang pertama kita copot bagian backdoor belakang ini, baru bisa mencopot LCD dan sebagainya. Oke, ini sudah selesai kita copot. Lalu kita buka semua baut yang ada di tutup baterai belakang ini atau plat untuk penutup baterai belakang. Dan ini kita lepas juga fleksibel dari fingerprint atau fleksibel dari sidik jarinya ya. Kalau putus fleksibel ini, sidik jarinya tidak berfungsi lagi. Kita buka pakai obeng bunga. Untuk membongkar HP Oppo A5s ini harus hati-hati dan sangat sabar. Pastinya harus sabar karena lebih rumit daripada Oppo A3s. Kalau Oppo A3s dia untuk membongkar belakang, dia cuma menyongkel bagian tutup backdoor belakang, dia tidak memakai lem, cuma memakai klip-klip. Kalau ini kita harus membongkar bagian lemnya. Itu yang membedakan Oppo A5s dan Oppo A3s. Untuk pembongkaran lebih cepat Oppo A3s karena dia backdoor belakang tidak menggunakan lem. Kalau ini sebelum kita tutup backdoor belakang pakai lem, kita coba dulu keseluruhan fungsi dari spare part yang kita ganti. Kalau tidak, kalau kita bongkar lagi sangat ribet ya, karena dia harus buka lem lagi atau ngelem kembali lagi. Jadi biar tidak dua kali kerja. Oke, ini sudah kita analisis tadi yang kerusakannya baterai. Kita ganti baterai merek Haika. Ini Oppo yang HP barunya. Baterai lamanya itu masih ori, merek Oppo original. Ini kita ganti merek Haika KW nya. Tapi ini 4000 mah kapasitasnya, tapi lumayan bagus juga. Baterainya itu keras ya, walaupun bukan orinya. Ini kita pasang baterai yang baru, kita tutup kembali bagian backdoor belakang. Sebelum itu kita coba hidupkan dulu HP-nya, apakah sudah bisa hidup normal kembali atau masih mentok logo.
Kita coba hidupkan HP-nya. Oke kawan, ini sudah hidup. Ternyata yang menjadi masalah kerusakannya yaitu di bagian baterainya soak. Apabila baterainya soak, HP ini tidak bisa hidup alias mentok logo. Itu kendala di semua seri HP Oppo dan Realme ya, yang sudah saya temukan masalahnya. Kalau mentok logo kebanyakan di baterai, maupun Realme dan Oppo itu sama, karena mereka sama ya, sama cuma beda perusahaan aja, cuma satu brand, cuma beda nama aja. Jadi kalau kerusakan dari Oppo A5s ini mentok logo, yaitu masalahnya cuma pergantian baterai ya. Jadi ini sudah kita ganti baterai, dia langsung hidup normal kembali, tidak mentok logo lagi. Ini kita pasang kembali semua baut-baut penutup dari baterai atau seng plat penutup baterai ya. Kita rakit kembali HP-nya. HP sudah hidup, sudah saya coba tadi. Jadi untuk HP Oppo A5s ini, sebelum kita tutup kembali backdoornya, pastikan HP-nya berfungsi ya, sudah berfungsi kembali, tidak ada kendala lagi, langsung bisa dipakai kembali, dan baru kita tutup bagian backdoor belakangnya pakai lem. Jadi begitu proses perbaikan Oppo A5s yang mentok logo. Jadi kita pasang semua bautnya, jangan sampai ketinggalan bautnya. Kalau ketinggalan bautnya ini tidak akan rapat bagian seng plat ini, karena tadi saat pembongkaran juga dia ada lemnya juga. Jadi ini ada bagian sengnya yang terangkat, tidak mau rapat lagi. Ini bagian ini kemungkinan tidak akan sempurna lagi rapat bagian backdoor belakang, cuma ada sedikit renggang-renggang dikit di bagian samping kanan, karena ada bagian samping yang bagian plat penutup baterainya yang tercowak seperti ini ya, karena pakai lem tidak ada headgun, jadi proses pengangkatannya jadi seperti ini. Ini kita bersihkan bagian lem-lemnya dulu sebelum kita lem kembali backdoornya. Kita bersihkan lem-lem supaya backdoornya tidak terlalu tebal bagian lemnya, jadi bisa rapat kembali ya. Ini kita coba di ini lemnya, kita bersihkan bagian lem-lem ini, baru kita pasang bagian backdoornya pakai lem ya. Karena ini kalau tidak bersihkan jadi dia menumpuk dan tidak mau rapat ya, karena tebal kali, tidak mau rapat seperti semula. Jadi bagi kawan yang mempunyai HP Oppo A5s bisa melihat video ini bila terjadi hal yang sama, yang mana HP mentok di logo. Oke, ini kita pasang semua bautnya. Setelah selesai kita bersihkan di bagian lem-lem ini, baru kita pasang lem LCD ya. Lem LCD itu bisa digunakan di backdoor dan di bagian tutup backdoor seperti ini, dan di LCD ya. Dia bisa dua fungsi. Ini sudah, sebelum itu kita pasang dulu fleksibel dari fingerprint atau fleksibel sidik jarinya, lalu kita ikat bautnya. Setelah kita ikat baut, baru kita pasang lem untuk menutupi dari backdoor ini.
Oke, ini kita pasang lemnya secara merata supaya lemnya itu kuat ya, kuat menempel dan backdoornya tidak lepas dari case dari HP ya. Setelah selesai kita pasang lem semua, kita ikat dengan karet seperti ini supaya menempel dengan rapat backdoornya. Lalu kita sisipkan bagian-bagian yang tidak rapat dengan lem, lalu kita ikat dengan karet, 2 karet atau 3 karet, supaya backdoornya itu tidak lepas dari lemnya, bisa cepat kering dan tidak menguap atau dia rapat ya. Backdoornya rapat dengan batang HP, jadi tidak terlihat menganga. Ini sudah saya ikat dengan 3 karet seperti ini. Kita tunggu sampai 1 jaman untuk lemnya kering. Oke, ini kita buka karetnya ya. Ini kita coba tes lagi apakah HP-nya masih berkendala atau tidak. Ini sebelum itu kita pasang dari anti goresnya. Kita pasang anti gores baru karena ini LCD-nya pun ada retak-retak, cuma dia tidak ada hitam, cuma garis retak gitu, seperti itu. Kita pasang anti gores baru supaya tidak terlalu nampak, retaknya itu tidak menyebar atau melindungi HP dari jatuh lagi supaya tidak semakin hancur LCD-nya. Jadi kita pakai anti gores baru ya. Oke, ini sudah kita lepas bagian anti goresnya. Untuk kita pasang anti gores baru yang full ya, yang full LCD. Jadi dia pas di layar HP, tidak kecil tidak besar. Kita paskan jangan sampai LCD-nya itu, anti gores LCD-nya ini mereng-mereng ya. Jadi kita pasang dengan pas supaya tidak mereng-mereng LCD-nya. Oke, langsung saja kita tempel seperti ini, lalu kita gosok di bagian yang tidak rapat, yang bagian bergelembung, pakai ini tisunya. Bagi kawan yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe, jangan lupa di like video ini dan di subscribe ini. Oke, ini sudah selesai kita pasang LCD-nya, dia sudah tidak terlalu nampak. Kalau ada cerah LCD, kita hidupkan kembali HP-nya, apakah masih mentok lagu atau sudah normal kembali. Setelah pemasangan semua, kita coba lagi menghidupkan HP-nya. Oke, HP sudah hidup. Oke, ini sudah hidup HP-nya. Kita coba mainkan apakah dia akan mati mendadak atau tidak. Kita coba mainkan beberapa saat. Kita coba buka aplikasi pengaturan. Baterainya 98%. Dari tadi masih penuh, belum turun ya. Ini sudah kita cas tadi 98%, belum penuh juga.
belum 100%, cuma baterainya awet nih. Kita coba ini hasil perbaikan LCD sudah mantap. LCD sudah berfungsi kembali. Jangan lupa di like video ini ya, dan subscribe ini. Oke, ini hasil pemasangan dari baterai tadi masih lumayan bagus, walaupun tidak terlalu rapi ya bagian backdoor belakangnya karena kekurangan alat. Kita coba buka kameranya, apakah HP akan mati. Dia kalau tidak normal, kalau saat kita buka kamera dia HP-nya akan mati. Tidak mati ya, berfungsi kembali, fungsi normal, tidak mati saat kita buka kamera. Oke, ini sudah selesai semua kita perbaiki. Sekian vlog hari ini tentang perbaikan Oppo A5s yang mentok logo. Jangan lupa di subscribe ini. Terima kasih.